Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Miss Kita Official. Teman-teman, di video sebelumnya Miss Kita sudah pernah membahas mengenai tanda-tanda insecure. Untuk kalian yang pernah nonton video Miss Kita mengenai tanda-tanda insecure, apakah kalian sudah lihat diri kalian? Apakah tanda-tanda insecure itu sudah mulai ada dalam diri kalian? Dan untuk kalian yang belum menonton video Miss Kita mengenai tanda-tanda insecure, alangkah baiknya kalian tonton dulu deh video mengenai tanda-tanda insecure. Linknya Miss Kita taruh di atas ya. Nah, kita lanjut ke pembahasan kita yang tadi, yang dimana buat kalian yang sudah melihat apakah tanda-tanda insecure itu sudah ada dalam diri kalian atau belum. Dan jika seandainya tanda-tanda insecure itu sudah ada dalam diri kalian, alangkah baiknya kalian harus cepat cari cara untuk mengatasinya dengan tepat. Nah, di video kali ini Miss Kita akan sharing cara mengatasi insecure. Karena jika seandainya rasa insecure atau ketakutan dalam diri kita dibiarkan begitu saja, maka hal tersebut bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Kenapa? Karena hal tersebut bisa menjadi salah satu penyebab terhambatnya pengembangan potensi dalam diri kita secara maksimal. Karena rasa takut yang berlebihan, rasa cemas, nah rasa insecure ini selain bisa menghambat pengembangan potensi dalam diri kita, juga bisa mengganggu kesehatan kita. Kenapa? Karena kita akan mengalami kecemasan dan ketakutan secara berlebihan, yang dimana hal tersebut bisa menjadi salah satu penyebab kita terus memikirkan hal-hal negatif mengenai ketakutan kita, mengenai kecemasan kita, hingga akhirnya bisa membuat kita semakin terpikir akan hal-hal negatif tersebut dan akhirnya bisa mengganggu kesehatan kita. Untuk itu, cepatlah atasi insecure secara cepat dari sekarang. Jangan kalian biarkan rasa insecure itu terus berada dalam diri kalian. Nah, kali ini Miss Kita akan bahas cara mengatasi insecure. Yang pertama, cara mengatasi insecure adalah selalu berpikir positif. Teman-teman, kehidupan itu terus berjalan, di mana kita pasti akan selalu dihadapkan pada sebuah persoalan yang harus kita hadapi. Nah, ketika menghadapi persoalan ini, ada dua jenis orang yang berbeda. Yang pertama, ada seseorang yang ketika menghadapi persoalan, dia akan selalu berpikir positif. Dan dia juga akan tetap menghadapi persoalan tersebut dengan penuh semangat dan tidak pernah memikirkan hal-hal yang buruk. Dan ada tipe orang yang kedua, di mana tipe orang kedua ini ketika menghadapi persoalan, dia akan memikirkan hal-hal yang buruk dan menarik hal-hal negatif dalam dirinya. Dan perlu kalian ketahui, ketika kita menarik hal-hal negatif dalam diri kita, ini bisa menyebabkan kita mengalami insecure. Kenapa? Karena kita akan merasa cemas dan juga ketakutan dalam menghadapi persoalan tersebut. Untuk itu, disinilah pentingnya bagaimana cara kita berpikir positif agar kita tidak menarik hal-hal negatif dalam diri kita sehingga menimbulkan rasa cemas dan ketakutan pada diri kita. Ingat, bukan hanya kalian saja yang menghadapi sebuah persoalan, tapi pasti seluruh manusia di dunia ini pernah mengalami persoalan dan juga pernah mengalami rasa insecure. Hanya itu kembali lagi kepada kita, bagaimana cara kita menghadapi persoalan kita dan bagaimana cara kita untuk mengatasi insecure dalam diri kita. Karena pada dasarnya semua orang tidak terlahir untuk menjadi insecure. Yang kedua, berhenti menyalahkan diri sendiri. Memang membuang pikiran negatif dalam diri kita itu tidak semudah membalikan telapak tangan atau tidak semudah ucapan. Namun apabila hal tersebut tidak dipaksakan, maka hal tersebut akan semakin menggerogoti pikiran kita sehingga kita akan merasa semakin cemas dan semakin ketakutan. Untuk itu, stoplah untuk menyalahkan diri sendiri. Bahwa sebenarnya di dunia ini bukan hanya kalian yang sedang menderita atau bukan hanya kalian yang sedang merasa kacau, bukan hanya kalian yang sedang merasa aku gak bisa apa-apa, aku hanya berbuat kacau. Bukan hanya kalian saja yang merasakan hal seperti itu di dunia ini, tapi pasti banyak orang lain yang merasakan hal seperti itu.
Untuk itu, stop untuk menyalahkan diri sendiri dan alangkah baiknya kalian segera cari solusi dari persoalan yang sedang kalian hadapi agar kalian tidak selalu menyalahkan diri kalian sendiri. Karena ketika kalian menyalahkan diri sendiri, maka pada saat itu juga pengembangan potensi kalian akan terhambat karena pikiran-pikiran negatif yang ada dalam pikiran kalian. Yang ketiga, jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Karena ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, justru akan membuat kita semakin rendah diri dan merasa insecure. Ketika kita melihat, oh hidupnya sepertinya bahagia, oh dia sempurna, oh dia indah, dia bisa melakukan banyak hal, sedangkan aku tidak. Nah, hal seperti itu bisa menjadi salah satu penghambat kalian untuk mengembangkan potensi kalian, bisa menjadi salah satu penghambat kalian untuk menggapai mimpi kalian, karena kalian selalu membandingkan diri kalian dengan orang lain sehingga kalian tidak maju dan tidak fokus pada mimpi kalian. Mulai sekarang stop membandingkan diri kalian dengan orang lain. Apalagi sekarang semakin maraknya media sosial di mana semua orang bisa bebas berekspresi. Nah, semakin maraknya media sosial sekarang, kita sekarang bisa dengan bebas dan leluasa melihat bagaimana kehidupan orang lain. Nah, hal tersebut bisa mengganggu pikiran kita karena ketika kita melihat kehidupan orang lain, wow, sepertinya kehidupan mereka senang ya, kehidupan mereka itu bahagia, luar biasa, sedangkan aku tidak. Alangkah baiknya kalian kurangi dan batasi diri kalian untuk melihat hal-hal yang tidak seharusnya kalian lihat. Alangkah baiknya kalian cari hal-hal positif yang bisa kalian lihat agar pikiran kalian selalu dipenuhi dengan hal-hal positif dan tidak dipenuhi lagi oleh hal-hal negatif. Yang keempat, hindari orang-orang yang membuat kamu insecure. Terkadang, teman atau lingkungan di sekitar kita bisa membuat kita merasa insecure, di mana mereka selalu melontarkan komentar-komentar yang membuat kita berpikir negatif sehingga membuat, oh aku gitu ya, oh aku gitu ya, oh aku jelek, oh aku tidak sempurna, oh aku banyak kesalahan, oh aku tukang berbuat kacau. Nah, komentar-komentar itu bisa mengganggu pikiran kita sehingga kita akan selalu merasa bahwa diri kita itu tidak berguna dan tidak memiliki kemampuan apapun. Alangkah baiknya kita harus hindari orang-orang seperti itu dan kita cari lingkungan positif agar kita selalu memikirkan hal-hal yang baik dan mendapatkan hal-hal positif pula dalam hidup kita. Yang kelima adalah lakukan hal yang membuatmu bahagia. Karena ketika kita melakukan hal yang bahagia dalam hidup kita, otomatis secara perlahan kita bisa melupakan insecure dalam diri kita. Karena kita melakukan hal yang kita inginkan, karena kita melakukan hal yang membuat kita bahagia, hingga kita lupa akan insecure. Dengan membuat kita bahagia, otomatis kita akan selalu cari cara dan memfokuskan bagaimana untuk membuat diri kita selalu bahagia. Dan tentunya kita harus selalu berpikir positif dan berada di lingkungan yang tepat agar kita selalu bahagia dan juga selalu fokus pada mimpi-mimpi kita tanpa memikirkan rasa insecure, tanpa memikirkan orang-orang yang selalu berkomentar buruk pada diri kita. Karena pada dasarnya ketika kita masih hidup, pasti komentar apapun akan ada. Entah itu kalian melakukan hal yang baik atau mungkin kalian melakukan hal buruk, pasti semuanya akan ada komentar dari orang-orang. Untuk itu, cobalah untuk melupakan semua itu dan memulai hal-hal yang baik, hal-hal yang baru dalam hidup kita agar kita bisa mengembangkan potensi kita lebih baik lagi dan juga agar kita bisa fokus pada mimpi kita. Oke teman-teman, sekian dari Miss kita, dan untuk kalian yang sedang merasa insecure, ayolah hilangkan rasa insecure itu dalam diri kalian, karena sesungguhnya kalian itu sangat luar biasa, sangat hebat, dan sesungguhnya kalian itu memiliki kemampuan yang mungkin belum kalian ketahui. Untuk itu segeralah cari kemampuan kalian dan segera kembangkan potensi kalian agar kalian tahu apa yang harus kalian lakukan dan kalian bisa terhindar dari rasa insecure. Oke teman-teman, sekian dari Miss kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.